Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Buat kalian yang sudah baca volume 15 dan volume 16 Overlord, salah satu topik paling menarik perhatian adalah tingkah laku Albedo yang mencurigakan di bagian epilog volume 16. Tingkah laku ini sudah jelas merupakan kelanjutan dari sebuah teori yang sudah berjalan cukup panjang yang sering gue sebut sebagai teori pengkhianatan Albedo, atau biasanya disebut sebagai Albedo Secret Unit. Nah, seperti apa kelanjutan teori yang satu ini? Kalau kalian penasaran, nonton video ini sampai habis. Sebelum gue jelasin lebih jauh, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton satu konten gue yang berjudul Albedo Secret Unit, bukan lagi teori. Konten itu gue buat untuk merangkum segala macam informasi yang berkaitan dengan teori pengkhianatan Albedo, termasuk informasi terbaru yang ada di volume 14 kemarin. Nah, video ini adalah kelanjutan langsung dari video tersebut, so sekali lagi, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton konten itu dulu. Di video itu, gue menjelaskan ke kalian mengenai dua tujuan Maruyama ketika ngebuat karakter Albedo. Karena buat yang gak tahu, Albedo tidak ada di versi web novel, dan dia baru ditambahkan di versi light novel. Intinya, Maruyama punya dua tujuan ketika ngebuat karakter Albedo. Pertama, agar Ainz dapat keluar dari Nazarick dan mengeksplorasi dunia luar, sementara Albedo yang akan mengurus Nazarick selagi Ainz berada di luar. Dan tujuan kedua untuk saat ini masih misterius. Tapi kita sudah berkali-kali diberi kode kalau sepertinya tujuan kedua Albedo dibuat adalah untuk mempersiapkan plot pengkhianatan Albedo. Semua ini dimulai dari Ainz yang telah mengubah deskripsinya Albedo. Nah, di epilog volume 16, Ainz tiba-tiba menghubungi Albedo melalui message dan Ainz meminta Albedo untuk segera pergi ke Frozen Prison. Mendengar kalimat itu, Albedo sempat kaget dan dia sadar kalau Ainz sedang dalam kondisi marah. Hal ini ngebuat Albedo panik karena dia mengira kalau rencananya telah ketahuan. Lalu kita diberitahu kalau ada sesuatu yang sedang Albedo jalankan tanpa sepengetahuan Ainz. Albedo pun curiga kalau Demiurge adalah orang yang menyadari rencananya dan dia melaporkan hal ini kepada Ainz. Albedo pun mulai memikirkan apa saja hal yang bisa ngebuat Ainz marah dan Albedo berkesimpulan kalau ada satu hal yang saat ini sedang Albedo jalankan dan hal itu bisa ngebuat Ainz marah. Cuma Albedo heran kenapa Ainz bisa semarah ini padahal saat ini rencananya masih berada di tahap eksperimental dan belum berupa operasi berskala besar. Nah, rencana yang Albedo maksud sudah jelas merefer ke rencana pembentukan Albedo Secret Unit yang saat ini diteorikan sebagai pasukan untuk mencari dan membunuh para player yang terkirim ke New World, termasuk juga para Supreme Being. Albedo pun bergegas menuju ke Frozen Prison dan dia segera berlutut di hadapannya Ainz sambil meminta maaf yang sebesar-besarnya. Melihat Albedo yang tiba-tiba sujud malah ngebuat Ainz heran dan Albedo langsung sadar kalau rencananya masih belum ketahuan. Albedo pun segera memikirkan alasan agar dia bisa keluar dari situasi ini, dan Ainz pun menerima penjelasan itu. Lalu Ainz ngomong kalau dia marah bukan karena Albedo, melainkan karena dia sudah tahu siapakah sosok yang mencuci otaknya Shaltir. Ainz pun meminta Albedo untuk bangun dari sujudnya, dan di sini Albedo sadar kalau Aura dan Mare memandangi dia dengan tatapan penuh kecurigaan. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Alasan kenapa Aura dan Mare melihat Albedo seperti itu, karena ketika mereka masih berada di Elf Country, Ainz sempat menanyakan sesuatu ke Aura dan juga Mare. Pada saat itu, Aura ingin menyusup ke markas tentara selain teokrasi untuk mengumpulkan informasi. Tapi Ainz menentang ide itu dan dia pun ngebuat sebuah perandaian dengan harapan agar Aura dan Mare tahu seberapa berbahayanya menyusup ke markas musuh. Ainz pun ngomong kalau misalnya ada orang sekuat dia yang mencoba menyusup ke dalam Nazarick, apakah orang itu dapat menyusup ke dalam Nazarick dan mencuri informasi yang diinginkan. Aura dan Mare pun menjawab kalau orang itu pasti berhasil karena orang tersebut sama kuatnya dengan Ainz. Mendengar jawaban itu, Ainz sadar kalau dia telah salah memilih contoh. Ainz kemudian memikirkan berapa nama NPC yang bisa dijadikan contoh dan keluarlah namanya Albedo. Tapi di luar dugaan, ketika Ainz menggunakan Albedo sebagai contoh, Aura malah bertanya balik ke Ainz apakah Albedo telah melakukan sesuatu yang mencurigakan. Nah, kalimat inilah yang jadi alasan kenapa Aura dan Mare terlihat curiga ketika Albedo bertingkah aneh di epilog volume 16. Selama ini kita mengira kalau Demiurge adalah orang pertama yang akan menyadari rencananya Albedo. Apalagi Albedo sendiri yang ngomong kalau Demiurge lah satu-satunya orang yang bisa membongkar rencananya. Tapi dengan adanya informasi baru di volume 16 ini, asumsi ini pun bergeser dan sekarang Aura dan Mare justru jadi orang yang paling memungkinkan untuk dapat membongkar rencananya Albedo. Jadi, kalau saja suatu saat nanti rencananya Albedo terbongkar, Aura dan Mare bisa saja ngomong kalau Ainz sudah tahu sejak awal tentang apa yang Albedo rencanakan. Cuma karena Ainz tidak ingin ikut campur, makanya Ainz ngasih kode ke Aura dan Mare kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari Albedo. Hal ini pasti akan ngebuat Albedo kena mental, karena dia sama sekali tidak pernah kepikiran kalau Ainz sendiri yang akan menyadari rencananya. Buktinya, satu-satunya orang yang Albedo waspadai sampai saat ini hanyalah Demiurge. Mirip-mirip kayak Jerkniv di volume 10 yang juga kena mental setelah dia mengira kalau Ainz berhasil membaca semua rencananya. Padahal Jerkniv telah berusaha sekeras mungkin agar rencananya tidak terbongkar.
Lalu setelah itu, semua Floor Guardian pun akan semakin hormat kepada Ainz. Karena lagi-lagi Ainz membuktikan kepada semua Floor Guardian kalau dia memang mengetahui segalanya. Sesuai dengan perkataan Ainz di volume 11, ia ngomong kalau dia telah mengatur rencana untuk 1000 tahun ke depan. Nah itu tadi update terbaru dan juga sedikit prediksi mengenai plot Albedo Secret Unit. Melihat Overlord yang bakalan tamat dalam 2 volume, rasanya bakalan sangat sulit untuk ngebuat plot Albedo Secret Unit menjadi sesuatu yang cukup besar. Sebelumnya gua berasumsi kalau plot Albedo Secret Unit akan berakhir menjadi konflik antar dua kubu, yaitu kubunya Albedo yang mendukung pembunuhan player, dan juga kubunya Demiurge yang menentang hal itu. Tapi melihat kondisi saat ini, rasanya plot itu terlalu besar kalau hanya diceritakan dalam 1 volume saja. Karena volume 17 sudah bisa dipastikan akan bercerita tentang pembantaian di Slant Theocracy. So yang jadi pertanyaan saat ini, kalau memang plot itu terlalu besar untuk 2 volume terakhir, lalu kira-kira bagaimana caranya Maruyama bisa menceritakan plot ini? Nah untuk menjawab pertanyaan ini, gue punya satu teori yang menurut gue cukup masuk akal, yaitu plot pengkhianatan Albedo atau Albedo Secret Unit akan berakhir dengan damai. Maksudnya apa? Begini, kemungkinan rencananya Albedo bakalan terbongkar sebelum sempat dijalankan, sehingga dosanya Albedo tidak akan terlalu besar dan dia masih bisa dimaafkan oleh Ainz. Seperti yang Albedo katakan di epilog volume 16, kalau saat ini rencananya masih dalam tahap eksperimental dan belum berupa operasi berskala besar. Ini bisa jadi pertanda kalau plot Albedo Secret Unit masih belum berjalan terlalu jauh, malahan masih berada di tahap awal. Nah, melihat epilog volume 16 yang seperti ngasih kesan kalau Ainz ingin menyerang Slant Theocracy saat ini juga, maka kita bisa berasumsi kalau jarak waktu di volume 16 dan 17 tidak akan terlalu jauh. Sehingga tidak akan ada cukup waktu bagi Albedo untuk bisa menjalankan rencananya. Dan kalau misalnya nanti tidak ada time skip di volume 18, maka bisa dipastikan kalau rencananya Albedo masih belum berjalan sama sekali. Sehingga ini adalah waktu yang tepat bagi Aura dan Mare untuk membongkar rencananya Albedo dan ngebuat Albedo mengakui semua tindakannya. Karena tindakan Albedo masih dalam tahap eksperimental dan belum berjalan, Ainz pun masih bisa memaafkan Albedo. Tapi gue yakin kalau Ainz tidak akan sepenuhnya marah ke Albedo. Karena Ainz tahu alasan kenapa Albedo berbuat sampai sejauh itu, karena ada hubungannya dengan deskripsi Albedo yang telah Ainz ganti di volume 1. Sehingga Ainz akan merasa kalau dia juga bersalah atas apa yang telah Albedo lakukan, dan plot Albedo Secret Unit pun akan berakhir dengan damai. Lalu kalau memang plot ini akan berakhir dengan damai, terus apa gunanya plot ini dibuat? Bukannya jadi sia-sia ya? Nah, gue berteori kalau plot Albedo Secret Unit dibuat agar Ainz bisa move on dari masa lalunya, atau lebih tepatnya agar Ainz dapat melepas kepergian teman-temannya. Kalau kalian baca volume 15, di saat Ainz berada di lantai 6, Ainz mengingat momen ketika dia mengunjungi lantai ini bersama teman-temannya. Dan pada saat itu, Ainz merasakan sebuah emosi yang sulit dideskripsikan. Lalu di volume 16, ketika Ainz mengirim Aura dan Mare untuk bermain bersama bocah Dark Elf, Ainz kembali mengingat teman-temannya lagi. Tapi Ainz tidak mau tenggelam terlalu lama karena hal ini bisa ngebuat moodnya rusak. Nah, di 2 volume terbaru secara berturut-turut, kita diperlihatkan Ainz yang sepertinya punya masalah dengan perasaannya setiap kali dia mengingat teman-temannya. Sehingga gue merasa kalau saat ini Ainz masih belum bisa move on dari masa lalunya. Jadi, dengan terbongkarnya Albedo Secret Unit, hal ini bisa ngebuat Ainz sadar kalau selama ini dia terlalu berfokus di masa lalu. Sampai-sampai Ainz terkadang lupa kalau saat ini yang sedang bersama dengannya adalah para NPC. Hal ini baru akan Ainz sadari setelah dia melihat tindakan Albedo yang berani bertindak sejauh ini demi kebaikannya Ainz. Sementara Ainz malah tidak menyadari perasaan itu sama sekali. Jadi hal ini bakalan ngebuat tujuan Albedo Secret Unit dari yang awalnya ingin membunuh player, malah ngebuat Ainz berhasil move on dari masa lalunya. Nah itu tadi teori gua mengenai alasan yang bisa ngebuat plot Albedo Secret Unit berakhir dengan damai. Sekarang masalahnya, kalau plot ini berakhir dengan damai, maka ini berarti Rubedo tidak akan dapat jam tayang. Karena plot Albedo Secret Unit hanyalah satu-satunya alasan yang paling memungkinkan untuk mengeluarkan Albedo dari lantai 8. Karena untuk apa Albedo ngeluarin Rubedo kalau ternyata tidak terjadi pertarungan? Dengan kata lain, Rubedo bisa saja akan tetap jadi misteri sampai Overlord tamat. Nah itu tadi penjelasan update terbaru prediksi dan juga teori gua tentang Albedo Secret Unit setelah rilisnya volume 15 dan juga 16. Kalau menurut kalian gimana nih soal teori gua? Apa kalian punya pendapat lain? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Video kali ini nggak ada sawiriannya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Radan Mantait di bulan Oktober ini, yaitu Hoki Gaming Official, Ferdinand Dede, Astolfo, Reiji, Fritz Erik, Ahmad Yasikur, Dilva, Harmonia, Azut Aindra, Hesian, dan Mono Mono. Makasih semua yang sudah gabung membership dan donasi sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.